Halo guys, welcome back to my channel guys. Hari ini kita akan mereview perkembangan bonsai Chinese hackberry atau pusu bulu guys. Nah kebetulan di depan udah saya siapkan, jadi kita bisa langsung mereview perkembangan pohon ini. Nah bisa kita lihat ini beberapa udah tumbuh daun-daun ya guys ya, cuman pertumbuhannya ini belum sempurna guys, tidak maksimal dan tidak merata ya. Ini saya biarkan daunnya tumbuh, kalau saya pangkas lagi saya takutnya mati guys, jadi saya biarkan daunnya tumbuh membesar dulu, jadi nggak saya pruning ya. Makanya hari ini saya mau coba review perkembangannya. Sebenarnya di bagian dekat akar itu kemarin ada tumbuh tanaman liar, cuman udah saya cabutin guys. Oke guys, seperti biasa sebelum kita melanjutkan review ini, kita siapkan kopi masing-masing. Sebentar guys. Mari guys, kita ngopi dulu. Kita coba reviewnya dari dekat guys. Nah ini bagian mahkotanya guys, belum tumbuh sempurna guys. Dan ini mataharinya kan saya taruh di balkon kan, mataharinya tuh hanya sebelah guys. Maksudnya sebelah itu mataharinya itu hanya berlangsung hanya setengah hari, yaitu dari pagi ya, pagi sampai siang. Nah lewat dari siang itu udah nggak ada matahari guys, misalnya jam 11 atau jam 12 ya. Lewat dari jam 1 itu matahari udah di belakang, jadi nggak kelihatan. Makanya ini pertumbuhannya ini kadang harus saya geser posisinya berbalik 180 derajat ya. Supaya apa? Supaya pertumbuhan rantingnya itu seimbang guys. Biasanya kan dia kan hadapnya ke arah matahari ya. Nanti 1 minggu kemudian saya balikin arahnya lagi supaya tidak miring. Nah, ini kan kelihatan rantingnya kan miring nih, maksudnya miring ke arah matahari terbit. Nanti kalau saya jemur lagi, nanti arahnya udah berbalik, jadi tidak berlawanan dengan matahari, biar nanti dia tumbuhnya berbalik lagi, jadi bisa seimbang. Nah kalau ini bagian akarnya, ini lumayan sih ya, lumayan keliling sih. Ini dulu saya melakukan perombakan di bagian batang bawah ya, akarnya ya. Nah, ini kan posisinya kan seperti 5 jari ya, di belakang masih ada 1, cuman ketanam ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Dulu saya pernah gergaji bagian paling bawahnya. Sebenarnya ini bukan original ya, akarnya bukan original, kayaknya ini bekas tag dari alam. Kenapa saya bilang bekas tag dari alam? Itu ada potongan, masih ada di bawah jari ini nih, jari akar ini ya, masih ada batang yang bekas potong tidak rapi, masih ada sekitar 3-5 cm ya, bekas potongan batang bawah. Nah itu kan nggak rata, jatuh tuh ibarat udah 5 jari di bawah telapaknya masih ada tonjolan batang. Jadi mau nggak mau saya tuh harus buang tonjolan batang itu biar nanti telapaknya itu rata. Nah ini kan udah rata nih, bawah telapak ini nih, batang ini nih udah nggak ada tonjolan batang lagi.
Kalau nggak enak dilihat. Itu kemarin posisinya kayak jadi ketahuan stek teman-teman, stek dari alam. Nah, begitu saya udah rapikan permukaan bawahnya, dia jadi kayak telapak jari ya, udah dipotong jadi kayak telapak jari rata. Nah, kalau nggak dipotong, wah itu nggak jelas. Kayak misalnya telapak tangan kita nih, bawah telapaknya ada tonjolan bekas potongan lagi. Aduh, nah ini udah rapi sih, cuman saya nggak tunjukin ya kemarin ya. Kalau saya tunjukin kemarin, aduh, nah nih seperti ini penampakannya. Cuman 2-3 hari ini nggak ada matahari guys, jadi pertumbuhannya ini agak kurang maksimal, jadi ada daun yang menguning. Sebenarnya hari ini saya juga mau review tanaman yang lain ya teman-teman. Saya mau coba review dan mau saya pruning sih yang mustam. Nah ini kita bisa lihat dulu tanaman pusu bulu ini ya, atau Chinese hackberry. Kita lihat sampai puas dulu. Udah itu baru kita coba ambil yang tanaman bonsai mustam. Coba kita ambil ya teman-teman. Oke, ini yang Chinese hackberry ini perkembangannya seperti ini teman-teman. Saya mau jemur dulu tanaman ini. Kita ambil yang mustam sebentar teman-teman. Nah teman-teman, yang ini bonsai mustam ya. Ini beberapa waktu lalu juga udah saya review ya. Cuman kita lihat perkembangannya lagi nih. Kelihatan nggak? Nah ini yang bagian 2 ranting ini, 2 cabang ini, daunnya udah saya pruning, tapi sampai sekarang belum tumbuh nih. Udah mau 1 bulan ya teman-teman. Udah mau 1 bulan tapi belum tumbuh. Kalau yang untuk bonsai mustam ini sih udah lumayan itu ya, udah bisa dinikmati teman-teman. Kenapa saya bilang sudah bisa dinikmati? Soalnya ini maaf, ini udah pernah saya pruning dahan-dahan yang di sini yang awalnya itu sangat kacau. Nah, ini tampilannya sekarang udah klasik dan bisa dinikmati ya. Hanya kita lakukan misalnya pruning ringan lah teman-teman. Maaf, saya mau ambil gunting dulu. Saya lakukan sedikit pruning lagi teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini karakter tuanya yang udah memfosil nih. Nanti saya akan tunjukkan detailnya teman-teman ya. Nah, cuman untuk saat ini kita coba pruning ringan dulu. Pruning ringan dulu. Sebenarnya ini nggak saya pruning semua nih teman-teman. Tuh lihat ada daun-daun di sini kan. Yang ini kenapa saya nggak pruning? Sementara nggak saya pruning. Kemungkinan akan saya pruning yang bagian sini ya, di ranting dahan utama ini, yang batang utama ini. Ini akan saya pruning ketika yang di sini tumbuh. Yang 2 cabang ini tumbuh. Kenapa saya harus nunggu 2 cabang ini tumbuh? Supaya kita bisa jadikan apa tuh teman-teman? Maksud saya, kalau ini udah tumbuh ya, yang dekat anggap ini puncaknya, ini udah tumbuh, ini baru berani saya pruning teman-teman. Soalnya kalau saya pruning ini sementara ini belum tumbuh, nanti kita nggak bisa lihat, nggak bisa tahu sinyal apakah tanaman ini masih hidup atau enggak ya. Kemungkinan ketika ini tumbuh, yang bagian puncak ini tumbuh, saya baru berani pruning yang ini, yang 2 ini. Nah, 2 cabang ini baru saya berani pruning daun-daunnya. Supaya apa? Supaya refresh kembali dengan daun-daun yang segar ya. Kalau ini kan udah tua nih, ini nggak pernah saya pruning nih teman-teman. Paling yang saya pruning itu ketika dia tumbuh
muncul yang tunas muda, itu yang tunas muda saya pangkas. Sementara yang udah tua ini nggak pernah saya pruning. Nah, kenapa saya selalu pruning yang muda, yang udah nonjol? Nah, kayak seperti ini kan belum saya pruning karena belum tinggi. Kalau udah tinggi tetap saya pruning. Cuman biasanya saya sisakan tuh yang bagian bawahnya ini. Makanya yang bawahnya ini udah tua banget teman-teman. Ya, kita coba lihat dari dekat. Mungkin lihat daun warnanya aja udah tua, hijau tua. Nah, kenapa nggak saya pruning? Ya, kita harus sebenarnya mau saya pruning, tapi belum waktunya. Mungkin yang tunggu yang bagian ini tumbuh dulu. Ini kalau ada tumbuh daun 1, 2, 3 helai lah, udah 3 helai atau apa, ini baru berani saya pruning teman-teman, bagian sini, biar dia refresh lagi daun-daun yang muda, tunas-tunas yang muda. Nah, setelah kalau yang ini tumbuh, nanti juga saya pangkas habis semua yang daun ini, pruning habis semua. Nah, biar dia refresh juga. Nih, nanti saya coba kasih lihat dari dekatnya aja biar teman-teman bisa jelas lihatnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya sangat indah teman-teman, udah bisa dinikmati ya. Dinikmatinya ya paling kita pruningnya tipis-tipis. Nah, nanti mau pruning lebih ekstrim ya, tunggu yang ini bagian cabang yang dua ini nih. Dua ini udah tumbuh, baru kita boleh pruning habis yang bagian ini. Nah, kalau untuk pruning tipis-tipis ya, tunas-tunas mudanya yang kita pruning kalau dia udah memanjang. Nah, ini bisa kita nikmati nih. Ya, sambil ngopi, sambil nikmati ya. Ini sengaja saya kasih bebatuan. Dan ini yang uniknya bagian sini yang kita bisa nikmati itu teman-teman. Lihat akar yang tunjang ini teman-teman. Yang akar tunjang ini saya sangat suka, ini ada seninya nih. Ini nggak mau saya potong akarnya nih, biarin. Nah, dan saya sengaja biarkan ada daun-daun tumbuh di situ biar kesan alaminya dapat. Ini kesannya saya kasih bebatuan terus kasih ornamen di situ, seolah-olah orang lagi bersantai di bawah pohon. Ini karakter tuanya dapat teman-teman ya. Ini udah kayaknya udah memfosil nih. Nanti saya kasih lihat yang bagian yang udah memfosil nih. Ini udah memfosil juga nih. Kalau ini sih yang masih setahun ya. Ini terbentuknya juga udah enak nih. Ini nggak saya kawatin ya, cuman yang dulu bekas kawat ini waktu saya beli ini memang udah ada bekas kawat. Nah, yang bagian sini yang sengaja saya tumbuhin, tapi dengan cara saya nggak ngawatin ya, saya cuma lihat dengan cara potong jalur apa tuh rantingnya aja, bagian mana kalau dia udah tumbuh banyak, dengan bagian mana yang kita inginkan rantingnya kita potong, jadi dia nggak usah dikawatin, nanti dia sesuaikan dengan alurnya, kita mau ke arah mana. Nah, tinggal kita potong-potong aja nanti biar dia tumbuh lagi. Kalau di sini lihat, ini kesan klasiknya, bunjin klasiknya udah dapat nih. Nah, lihat ya. Ini karena dulu saya nekat potong ranting-rantingnya dan cabang-cabangnya saya nekat potong. Kalau enggak dia segumpal di sini nih teman-teman. Teman-teman bisa cek video saya yang dulu sebelum di pruning ini nih, ranting-rantingnya. Itu enggak ada apa tuh bentuknya sangat kacau ranting-rantingnya, enggak ada seninya. Ini udah ada enak nih, udah bisa dinikmati ya. Enggak akan mati teman-teman. Ini kayak pohon plastik ini. Padahal ini pohon hidup ini teman-teman, tapi kesannya kayak pohon plastik. Tuh lihat. Oke teman-teman, kita lanjut ngopi lagi sambil nikmati tanamannya. Ini kopi udah mau habis nih teman-teman. Mudah-mudahan lah nih kalau dalam waktu 1 bulan lah, saya coba tunggu 1 bulan, lihat tumbuh nggak daunnya. Kalau di sini bagian sini nggak tumbuh, berarti ini jadi ranting mati nih teman-teman. Kita coba cek bagian-bagian fisik dari bonsai mustam ini teman-teman. Kita coba cek dari dekat, lihat view-nya dari dekat.
Kalau di bagian sininya, aduh, udah memfosil ini. Ini udah memfosil. Nah, saya juga suka bagian sininya. Ini kayak retakan nih, terbelah nih teman-teman. Tapi nggak mati, ya. Sampai bagian dalamnya kayaknya udah keropos nih. Kalau kita pakai bor atau apa, kita lubangin sini sih kelihatan. Cuman saya nggak mau teman-teman, biarkan dia alami, nanti keroposnya biar alami aja. Kalau dia tumbuh muncul lubang ya, biar dia keropos sendiri. Muncul lubang tuh biar dia alami sendiri. Nah, lihat karakternya udah dapat nih. Ini pohon hidup nih teman-teman, bukan pohon plastik nih. Tuh. Mantap kan? Karakternya udah dapat lah inilah. Ini udah tinggal kita nikmati sambil santai, sambil pruning ya, tipis-tipis saja. Pruning tipis-tipis sambil ngopi, sambil nikmatin tanamannya teman-teman. Ini untuk pot keramiknya nggak mau saya ganti ya. Ini udah kontras dengan batang mustamnya. Soalnya batang mustam kan karakternya tuh hitam teman-teman. Ya, sangat kontras dengan pot keramiknya yang biru putih. Dominan sih putih ya. Nah, dominan putih. Dan bentuknya juga nggak persegi yang flat ya, datar ya. Dia bentuknya kayak gini, segumpal gini plok-ploknya, bukan yang flat datar itu. Kalau flat datar kalau kita ganti kayaknya kurang cocok nih, soalnya karakter batang tuh dia tuh rebah gitu ya. Karakter batang bonsai ini bentuknya tuh rebah, kayak mau tumbang gitu. Jadi tuh potnya tuh ya yang sesuai ya kayak gini teman-teman. Ini saya mau tunjukin yang bagian di sininya teman-teman. Kita coba lihat teman-teman. Nah, kelihatan nggak di bagian sini nih? Ini udah bekas patahan ya. Patahan nih udah lama kayaknya teman-teman, udah memfosil ini. Nah, ini juga beretakan atau belahan sini nih. Nah, terbelah gini nih, satu batang sih dalam isinya ada beberapa jalur ya. Ini terbelah seperti ini, udah memfosil ini. Dulu kalau nggak salah saya dapat bonsai mustam ini lumayan murah ya teman-teman. Jadi sangat beruntung nih. Kalau ini suruh saya jual 2 juta juga saya pikir-pikir teman-teman. Soalnya karakternya udah dapat, terus udah bisa nikmatin ya. Walaupun ya simple seperti ini. Waduh, mantap ini teman-teman. Tuh, karakternya dapat ini, udah memfosil nih bagian sini. Sampai kita lihat nih, ini dulu bekas apa tuh, bekas kawat nih, tapi nggak tumbuh-tumbuh nih. Bukan dari saya nih teman-teman. Kalau yang bagian saya sih yang bagian sini nih. Nah, jadi nggak perlu pakai kawat, cuman saya pruning sesuaikan dengan arah yang kita mau aja nih. Makanya nggak saya pakai kawat ya, tapi saya gunakan teknik pruning aja. Kita misalnya tumbuh cabang atau ranting ya, ini kan tumbuhnya kadang banyak kan. Nah, kita hanya sesuaikan mau arahnya seperti apa, liukannya seperti apa. Paling kita potongnya yang ranting-ranting yang tidak kita inginkan, yang kita inginkan arahnya mau kemana gitu. Jadi nggak perlu pakai kawat tuh. Kalau ini kan bekas kawat nih, bekas kawat. Nah, kalau yang untuk bagian sini ya sebenarnya dulu saya mau potong ya, potong yang cabang ini nih. Cuman saya pikir sayang sih, biarkan dia ngumpul di sini dulu satu bonggol lah ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Mantap kan? Kita ngopi lagi nih, habisin kopi dulu teman-teman, udah tinggal sedikit. Mantap, kopinya juga kental. Ya, sampai di sini dulu lah teman-teman. Mungkin nanti
selanjutnya lagi saya akan coba review lagi nanti sekitar 1 bulan lah. Dan saya berharap sih yang bagian sini nih tumbuh daunnya, bagian 2 cabang inilah tumbuh daun, nah itu baru bisa tenang. Kalau udah tumbuh daun baru kita nanti coba pruning pelan-pelan yang bagian sini teman-teman. Nah sebelum kita akhiri video ini, sorry ini kesenggol, ini kita coba kasih lihat dulu, kasih bisa teman-teman nikmatin juga nih bonsai mustam ini. Ini bukan pohon plastik nih teman-teman, ini hidup ini teman-teman. Nah hidup ini udah nggak ada dikawat sama sekali. Bagian sini juga saya suka nih, bagian sini teman-teman. Liukan sini nih, aduh mantap liukannya, aduh balas ke situ lagi, dia udah meliuk ke sini, dia balasnya ke situ lagi, aduh mantap ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Mudah-mudahan 1 bulan lagi pertumbuhannya bisa maksimal teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.